Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Oktavianita akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin terkenal dengan 4 khalifah. Di sini saya akan menjelaskan dari beliau lahir, wafat, sejarah pengangkatan, usaha yang dilakukan, hingga kemajuan dan rintangan. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir 27 Oktober 573 Masehi di Mekah dan wafat 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dengan pemilihan demokratis dan perdebatan yang sangat panjang, sehingga Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang sah pada pemerintahannya. Usaha yang dilakukan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah: 1. Memerangi kaum muda, 2. Melakukan sistem pemerintahan yang bersifat sentral, 3. Meneruskan pengumpulan potongan ayat yang tersebar menjadi satu mushaf, 4. Memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia. Adapun kemajuan dan rintangan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq: 1. Kebijakan pemerintahan, 2. Modifikasi Al-Quran, 3. Perang terhadap perilaku ridha, 4. Penyebaran Islam dan pembebasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Beliau lahir 584 Masehi dan wafat 3 November 644 Masehi di kota Madinah. Umar bin Khattab menjadi khalifah dengan cara penunjukan semacam surat wasiat yang ditujukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada juru Utsman bin Affan. Usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab meliputi: 1. Membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi, 2. Membentuk lembaga dewan militer demi menjaga keamanan negara, 3. Membentuk dewan hakim untuk mendampingi gubernur guna berbagai perkara, 4. Menetapkan 1 Muharram menjadi tahun Hijriah. Adapun kemajuan dan rintangan Umar bin Khattab adalah: 1. Pembahasan dan penyebaran Islam ke beberapa wilayah, 2. Perang Yarmouk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur tahun 636, 3. Pertempuran Qadisiyah, 4. Pembahasan Baitul Maqdis, 5. Reformasi birokrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Beliau lahir 15 September 601 Masehi di kota Madinah, Jazirah Arab, dan wafat 26 Januari 661 Masehi. Dan beliau diangkat menjadi khalifah dengan cara hasil syura atau musyawarah yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Adapun usaha Utsman bin Affan menjadi khalifah adalah: 1. Melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, 2. Melakukan standarisasi dalam membaca Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan antar umat Islam, 3. Melakukan berbagai pembangunan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyatnya, 4. Merenovasi Masjid Nabawi. Faktor pendukung Utsman bin Affan: 1. Perluasan wilayah, 2. Perluasan masjid dan penyalinan Al-Quran, 3. Sistem pemerintahan. Penghambat Utsman bin Affan: 1. Utsman terlalu baik hati kepada para pembesar muhajirin dan para pejuang angkatan dari kalangan kerabatnya. 2. Utsman terlalu mempercayai kerabatnya meskipun hal tersebut tak berdosa dan tercela, sampai-sampai Utsman bin Affan menyerahkan urusan pemerintahan pada mereka. 3. Sebagai akibat Utsman menyerahkan urusan pemerintahan kepada kaum kerabatnya, maka akhirnya yang menangani masalah-masalah penting pemerintahannya adalah orang-orang yang sama sekali belum kuat. Selanjutnya, yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir 574 Masehi dan wafat 17 Juni 696 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat sekaligus khalifah yang terakhir. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad
Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW. Dan proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib yaitu dengan cara pembayatan oleh orang muslimin. Adapun usaha yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah: 1. Melakukan rotasi kepemimpinan pejabat lama dengan pejabat yang baru. 2. Mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh Khalifah Utsman guna mengembalikan kestabilan negara. 3. Menghadapi berbagai pemberontakan yang mengancam negara. Pendukung Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah: 1. Sumber hukum dan keputusan politik adalah kitab suci Al-Quran. 2. Menunjukkan nilai ideal Al-Quran dan menolak segala keburukan masyarakat. 3. Tulus ikhlas dalam memimpin dan mengutamakan integrasi kaum muslimin. Fatwa Muhammad Ali bin Abi Thalib adalah: 1. Perang Waqiatul Jamal yang dipimpin oleh 3 serangkai Aisyah, Zubair, dan Tolha. 2. Perang Siffin. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.